Hai, selamat datang di pertemuan ke-6, simulasi proses. Simulasi proses pertemuan ke-6 ini belajar mengenai soal recycle. Sebenarnya intinya belajar mengenai recycle. Ini diambil dari soal dari Pak Parno yang tadi, yang ATK 2. Ada C2H4, ini H4. C2H4, 10 mol udara direaksikan dengan konversi 40% dan lainnya, kemudian di recycle. Nah, bagaimana kita mengerjakannya dalam HYSYS atau Aspen HYSYS? Pertama, kita buka dulu Aspen HYSYS. Udah muncul tampilan seperti ini. Kita mulai seperti biasa. Apa yang dilakukan? File, New, kemudian Case. Kemudian nggak ada yang bisa kita lakukan sebelum kita memasukkan komponen-komponen yang ada. Add komponen. Komponen yang akan kita masukkan adalah sesuai dari soal yang tadi. Soal yang tadi ada C2H4, udara yaitu O2 dan N2. Dan hasilnya C2H4O. Berarti kita masukkan ke formula. Biar gampang, formula tulis C2H4, kita dapat banyak, tapi yang kita pakai adalah eten dari etilen, eten. Close. Terus fluid package-nya kita pilih add. Nah, fluid package-nya di sini kita udah coba pakai Peng Robinson, ternyata nggak mau. Nah, nanti ada tulisan begini. Nah, gitu. Berarti yang kita pakai kita jangan pakai Peng Robinson, tapi kita pakai Antoine aja. Nah, persamaan Antoine. Kita coba close. Nah, kita udah pakai di sini Antoine. Nah, setelah kita pilih pakai Antoine, kita pilih ke reaction. Ke reaction ini kita biasa add reaction, kemudian pilih reactionnya itu conversion, kemudian add reaction. Di sini masukin semuanya seperti yang, tapi semua yang bereaksi ya. Nitrogen berarti enggak, etilen, oksigen, kemudian ada asetat. Masukin di sini kan tadi konversinya kita bisa lihat di ini 1,5 berarti kita masukin juga, karena dia reaktan -1, -0,5, kita buat -0,5, terus 1 karena dia produk. Oke. Terus di sini udah pastikan balance errornya itu udah 0,000. Kalau balance errornya itu nggak 0,000, kemungkinan ada kesalahan dalam ini. Etilennya mungkin salah ambil, pokoknya salah di sini atau salah di stoichiometrinya. Nah, itu basis. Nah, di sini ada conversion. Conversionnya kita mau berapa tadi? Konversinya 40% kan? Berarti 40 aja tulis. Oke. Udah ready. Ya udah close aja. Close. Kemudian close. Setelah reactionnya selesai, kita ke reaction set. Reaction set, kalau kita mau pakai global reaction set, ya udah pakai ini. Tapi kalau kita mau tambah add set, nanti global reaction set-nya itu harus dihapus. Reaction set, terus kita masukkan set yang awal, terus udah langsung close. Terus yang global reaction set-nya itu dihapus, delete, yes. Berarti kita tinggal punya set 1. Set 1 ini kita add to package. Add ini, terus add set to fluid package. Udah, jadi ini. Kemudian setelah kita enter simulation, ternyata hasilnya begini gitu. Ya, ini boleh diperbesar. Kemudian kita gunakan ini, material steam. Tadi kan ada udara sama ada C2H4.
kalian bisa buat material steamnya itu cuma satu. Tapi ingat, nanti kalau satu berarti perbandingan komposisinya. Berarti nanti kalau misalnya kita mau steamnya 10 mol C2H4 itu ditambah sama 21 mol O2, kemudian ditambah sama 79 mol si N2. Nanti dijumlahin, hasilnya ini 110. Hasilnya 110 mol. Kemudian komposisinya nanti dapat dari 10/110. Ini berapa? Terus ini 21/110, ini berapa? Dihitung lagi. 79/110, ini berapa? Gitu. Kira-kira begitu nanti membuat komposisinya kalau mau steamnya satu saja. Tapi untuk mempermudah dan gak ribet-ribet banget untuk hitung-hitung, kita pilih steamnya ada 2. Jadi steam pertama ini kita masukkan temperaturnya itu 25 Celcius, terus tekanannya itu 3 bar. 3 bar ada di mana? Bar. Terus molar flow-nya itu karena aku mau hari ini aku mau 2 steam, pakai yang 2 steam, berarti molar flow-nya itu yang sekarang aku mau masukin udara atau C2H4. Nah, di sini aku mau C2H4. C2H4. Berarti molar flow-nya juga punya si C2H4 yaitu 10 gram mol per jam. Setelah ini masuk ke composition. Composition karena aku mau cuman si etilen doang, berarti composition etilen 1, selebihnya nggak ada. 1 berarti sini oke. Udah kan? Berarti close. Kemudian kita masuk ke steam yang kedua. Steam yang kedua di sini dekat sama dia, terus double klik. Buat sama semuanya. Ini berarti udara. Terus temperaturnya sama. 25 derajat Celcius, kemudian tekanannya 3 bar. Terus molar flow-nya karena ini udara aku mau 100. Kan tadi molar flow-nya si udara ya 100 kan, 100 gram mol per jam. Setelah itu aku masuk ke composition. Composition etilen nggak ada, yang ada oksigen sama nitrogen. Oksigen sama nitrogen kan bandingannya 21/79. Berarti yang oksigennya itu 0,21 dan si nitrogennya itu 0,79. Kemudian oke. Berarti dapat ini semua udah oke. Setelah ini aku mau masukin reaktornya. Kan dia masuk ke reaktor. Reaktornya itu kan tadi kita pakai reaksi konversi, berarti reaktor yang kita perlu adalah reaktor konversi. Reaktor konversi itu ada di sini nih. Di sini kan tadi kemarin kita pakai CSTR, terus FTR, TFTR, terus di sini general. General ini, general reaktor, ini ada Gibbs reaktor, equilibrium reaktor, conversion reaktor, sama yield shift reaktor. Nah, yang kita pilih adalah conversion reaktor. Kita masukkan ke sini, terus double klik, terus masukin semuanya satu-satu. C2H4, udara, kemudian sini vapor, aku mau tulisannya vapor aja, vapor. Terus sini liquid outletnya juga vapor. Vapor liquid maksudnya. Liquid. Udah. Terus energinya aku tulis. Enggak. Energinya nggak usah ditulis.
Setelah itu reaction. Kita pilih set. Udah oke. Karena udah oke, kita mau cek result. Resultnya ternyata nih terkonversi 40%. Oke. Terus worksheet-nya kita cek. Worksheet-nya di sini ada condition sama composition. Composition kita lihat C24 terus liquid. Ini udah ada vapor, etilen. Nah, ini udah berubah acetilennya mungkin vapor, tapi ada yang liquid, jadi ada yang gitu. Tapi yang kita perhatikan itu vapor yang di sini nih. Yang di sini ternyata setelah direaksikan semuanya ke vapor. Jadi yang kita lihat bukan composition ini tapi condition. Semuanya ke vapor. Nggak ada yang di liquid. Jadi liquidnya itu 0. Vapornya itu 1. Dengan molarnya itu semuanya di sini. Ini artinya berarti semuanya itu masih dalam bentuk gas. Karena mereka semua tercampur dalam bentuk gas, kita mau pisahkan. Kita mau pisahkan gimana gitu dalam bentuk gas ya. Berarti kita harus cairkan dulu. Kita cairkan dulu baru kita ke separator. Kita close kompresor untuk menaikkan tekanan vapor. Karena hasilnya berupa vapor. Kita pakai kompresor. Kompresor, double klik di kompresornya. Double klik di kompresornya, terus masuk ke inletnya, yaitu ya si vapor, jangan si liquid. Kemudian outletnya, aku sih pinginnya outlet kompresor. Outlet kompresor. Gitu. Outlet kompresor. Terus energinya energi 1. Terus setelah itu dia kuning, nggak apa-apa, close aja. Close, terus masuk ke, nah ini double nih. Aku tahu double. Biasa kalau misalnya kita salah ngetik, terus kita memperbaiki ketikannya, kadang itu jadi double. Jadi kita harus hapus. Nah, setelah itu, setelah dimasukin, kita ke sini. Pressure-nya yang kita tinggikan. Pressure-nya jadi 10 bar. 10 bar. Kita cari bar di mana nih? 10 bar. Karena udah oke, kita close. Nih, udah nih. Oke. Setelah ini 10 bar, outlet kompresornya ini aku mau taruh di sini biar gampang dilihat. Outlet kompresornya itu 10 bar, baru dia di cooler. Di cooler, masukin ke cooler. Inletnya berarti outlet kompresor ya, jangan liquid. Outlet kompresor, terus ininya mau outlet. Terserah sih sebenarnya ini mau apa, tapi aku pinginnya outlet ini cooler. Outlet cooler, terus energinya karena tadi udah energi 1, ini energi 2. Udah, setelah itu dia masih ini, dia minta known delta P. Delta P itu masuk ke parameter. Parameter sini ada delta P. Delta P yang baik adalah 10 PSIA. Known duty biarin aja, close. Masuk ke cooler. Nah, masuk ke sini. Outlet coolernya. Outlet coolernya itu kita mau temperaturnya sampai berapa? Kita mau sampai berapa? Awalnya sih kita coba temperaturnya itu minus 32. Minus 32 Fahrenheit. Yaudah, kita coba itu dulu. Minus 32 Fahrenheit. Udah, jadi setelah itu, setelah didinginkan ke minus 32 kan berarti kita harus masuk ke separator 2 fase. Nah,
separator 2 fase, kita masuk ke separator 2 fase. Untuk cek di sini kita bisa lihat di condition. Condition di sini udah 0,9685. Ini artinya dia terdiri dari 2 fase, fase campuran cair dan gas. Itu artinya dari 0,9685. Oke. Close. Nah, kita double klik di sini. Tadi karena udah dia berupa 2 fase, berarti kita bisa masukkan ke dalam separator 2 fase dan dipisah. Masuknya itu adalah outlet cooler. Terus keluarnya ini aku mau masuk ke vapor SP, berarti vapor yang keluar dari separator. Terus ini liquid SP, liquid yang keluar dari separator. Terus oke, karena dia udah apa ya namanya, udah hijau, berarti kita close. Terus kita masuk ke sini. Kita lihat liquidnya udah, lihat komposisi. Liquidnya nih, kan kita mau memisahkan asetilen sama etilennya. Nah, asetilaldehidnya itu ternyata udah nih. Asetilaldehidnya itu sudah 95,04% lah. Terus ininya juga vapornya. Vapornya juga udah di composition. Dia cuma dikit gitu. Jadi udah lebih banyak dia di liquid. Berarti kita udah berhasil memisahkannya. Nah, setelah itu di vapor ini kita karena masih banyak oksigen dan etilennya, kita mau kembalikan dia ke sini nih. Untuk di recycle, gimana caranya? Pertama, kita harus putus dulu hubungan dari ini ke sini. Karena kita mau menambahkan si recycle. Kalau kita mau menambahkan recycle, berarti kita harus ada tempat mixing. Dicampur dulu. Nah, ini kita putus dengan cara double klik, terus masuk ke design, masuk ke sini itu dihilangkan, delete. Delete, klik delete pada keyboard kita, delete, terus close aja, walaupun merah dan kuning semuanya ya abaikan aja dulu. Setelah itu, ini digeser dulu dikit, biar agak memenuhi ruang. Terus geser dikit. Terus kita masuk ke mana nih? Untuk mencampur. Nah, ini dia, mixer. Nah, kita masuk mixer. Terus ini. Tadi kan kita mau menambahkan namanya recycle. Nah, berarti kita tambahkan si steamnya, material steamnya namanya recycle. Nih, terus kita tambahkan namanya recycle. Cuman ganti nama doang, recycle. Kemudian close. Biarkan dia warnanya biru muda seperti itu. Kemudian ini masuk dari mulai C2H4, terus masuk udara, recycle, baru masuk udara juga, udara. Nah, kira-kira begitu. Terus close, baru masukkan dia ke reaktor. Reaktor, lupa ada yang lupa. Nah, ini belum ada outletnya. Ini outletnya dimasukin, tulisannya aku sih pingin outlet mixer ya. Udah, outlet mixer, terus close. Nah, outlet mixer ini dimasukin ke sini. Steam yang tadi kita masukin outlet mixer. Terus close. Semuanya masih biru muda semuanya karena apa? Karena tadi kita rapin dulu. Enak ada. Outlet mixer, dan semuanya warnanya masih biru muda karena kita tadi
Ini belum ditambahin si outlet mixernya. Kita masuk ke recycle, tambahin recycle di sini, recycle, double klik di recycle-nya, terus masukin inlet, itu adalah vapor separator, kemudian outletnya adalah recycle, terus close. Recycle-nya aku mau taruh sini. Vapor terus recycle masuk lagi ke sini gitu kan. Nah, ini semuanya masih biru. Kenapa tadi biru muda? Ternyata karena kita udah masukin recycle-nya dulu ke mixer. Jadi, nggak boleh ternyata ya teman-teman. Tadi itu aku pingin coba-cobalah ya. Kayak main game gitu. Ternyata nggak boleh. Jadi tadi aku yang tadinya ada recycle nih di sini, aku hapus, delete, terus hasilnya jadi begini. Jadi semuanya biru. Setelah itu baru double klik, masukin lagi recycle-nya. Recycle, masukin. Nah, jadi biru deh semuanya, nggak ada yang biru muda. Jadi ingat tadi recycle-nya jangan dimasukkan dulu ke mixer. Kenapa? Karena semuanya jadi salah. Setelah semuanya masuk, terus recycle-nya yang terakhir dimasukin. Oke? Belajar dari kesalahan. Terus close. Setelah close, ternyata si R ini, recycle ini masih warna kuning. Kenapa ya warna kuning? Ternyata kemungkinan warna kuning ini karena ada sistem yang nggak bekerja. Kita coba ke cooler. Cooler, ketika kita mainin ininya, kita mainin outlet coolernya kita mainin di kondisinya kita ubah menjadi minus 20 Fahrenheit, terus oke. Nah, kita lihat di sini R-nya itu langsung berubah jadi warna hitam. Berarti dia udah ready. Kesempatan pertemuan berapa nih pertemuan ini? Semoga membantu teman-teman yang gak hadir. See you next time.